Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristinawati. Saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakum Kampus Semarang pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengusulkan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dan video ini saya buat sebagai pernyataan diri terkait unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi. Saya mengajar sejak tahun 2017 pada program studi Diploma 3 Kebidanan. Adapun profil lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan adalah sebagai care provider atau pemberi asuhan, yang artinya lulusan ahli media kebidanan nantinya akan berperan sebagai pemberi asuhan pada sepanjang siklus daur kehidupan perempuan, dimulai dari masa remajanya, masa mempersiapkan kehamilan, memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, memberikan asuhan pada ibu nifas, kemudian mengelola bayi baru lahir dan balita pada kondisi normal, pelayanan KB, serta melakukan deteksi dini dan penanganan gawat daruratan sesuai standar operasional prosedur dan kode etik profesi pada tatanan layanan kesehatan. Saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah. Antara lain saya mengajar mata kuliah asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan neonatus bayi baru lahir dan balita. Kemudian saya mengajar gizi dalam kesehatan reproduksi dan juga terapi komplementer dalam asuhan kebidanan. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada metode delivery, sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya memberikan RPS atau rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, tentunya sebagai acuan bagi mahasiswa bagaimana menyelesaikan perkuliahan dalam satu semester, termasuk juga menyampaikan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, sub CPMK, serta proses pembelajaran yang akan dilakukan sepanjang pertemuan perkuliahan. Selanjutnya, pada setiap proses pembelajaran saya menggunakan metode interaktif, antara lain dengan diskusi kelompok, studi kasus atau PPL, kemudian role play, demonstrasi, kemudian kegiatan praktek, baik itu praktek di laboratorium kebidanan maupun di wahana praktek atau di lapangan. Kemudian kegiatan belajar yang interaktif tentunya akan sangat membantu mahasiswa tidak hanya memahami, tidak hanya bisa menjelaskan, tetapi mahasiswa ini mampu mencapai kompetensinya nanti sebagai ahli media kebidanan, baik itu dari segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk assessment, saya menggunakan penilaian dari nilai tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian nilai UTS, nilai UAS atau ujian akhir semester, nilai proyek, kemudian nilai praktik, baik itu praktik di laboratorium maupun nilai praktik dari kegiatan praktikum di lapangan, dan juga dari nilai OSCE. Nah, berikut
saya akan melakukan micro teaching pada mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi dengan kode mata kuliah BD 207 KPT rumpun mata kuliah kebidanan memiliki bobot SKS 2 SKS yakni 1T dan 1P. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah dan juga telah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang termuat dalam RPS mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK juga telah termuat dalam RPS, diantaranya adalah pada akhir proses pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu gizi, kemudian menjelaskan konsep dan prinsip gizi dalam masa reproduksi, pada masa kehamilan, pada masa persalinan, kemudian konsep dan prinsip gizi pada ibu nifas, dan juga konsep dan prinsip gizi pada bayi dan balita, serta mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada sepanjang siklus daur kehidupan seorang perempuan. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu belajar tentang konsep dasar ilmu gizi, manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupannya, baik itu gizi seimbang bagi masa remaja, kemudian pada wanita hamil, pada ibu menyusui, bayi balita dan juga anak prasekolah, serta gizi pada orang dewasa. Tentunya pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar ilmu gizi, konsep dan prinsip gizi pada masa reproduksi, konsep dan prinsip gizi pada masa kehamilan, pada proses persalinan, kemudian konsep dan prinsip gizi pada masa nifas dan menyusui, konsep dan prinsip gizi pada bayi dan balita, serta pemberian pendidikan kesehatan. Nah, pelaksanaan diskusi atau pelaksanaan perkuliahan yang interaktif dalam proses pembelajaran ini dimaksudkan untuk mempertajam penjelasan teori yang kemudian akan diikuti dengan kegiatan praktek yang akan dilakukan oleh mahasiswa, sehingga proses pembelajaran ini akan memberikan keterampilan yang baik, pengetahuan yang baik, serta sikap yang baik sesuai kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini. Metode penerapan melalui penerapan metode student centered learning pada mata kuliah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, dan nantinya mahasiswa diharapkan nanti akan melaksanakan beberapa praktek yang terkait dalam penyusunan menu gizi seimbang, baik itu menu untuk anak remaja, tentunya berdasarkan prinsip-prinsip gizi yang seimbang, kemudian menyusun menu untuk ibu hamil, kemudian menu yang sesuai dengan gizi seimbang pada proses persalinan, pada masa menyusui bagi ibu nifas tentunya, kemudian pada masa bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk sumber referensi atau pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, kemudian tabel komposisi pangan Indonesia, kemudian pedoman gizi seimbang, kemudian referensi dari Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang gizi dalam daur kehidupan manusia, kemudian juga beberapa sumber referensi buku teks yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Beberapa buku diantaranya adalah buku yang saya tulis terkait tentang gizi,
antara lain buku Mendalami Kesehatan Remaja, Kunci Sukses untuk Hidup Berkualitas, kemudian buku Kehamilan, Janin dan Nutrisi, serta buku Asuhan Kebidanan Kehamilan. Selain dari beberapa peraturan pemerintah dan buku-buku referensi, mahasiswa juga bisa mengkaji atau menggali pengetahuan dari mata kuliah ini dari berbagai artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah yang tentunya terkait dengan gizi dalam kesehatan reproduksi. Berikut adalah micro teaching yang saya lakukan pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi pada pertemuan pertama dengan kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip gizi pada ibu hamil. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Mungkin sudah biasa juga ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, bisa satu orang milik kita dalam doa terlebih dahulu. Ya, baik Bu dan teman-teman, sebelum kita mulai berkuliah, mari kita satu lalu berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari melalui kita yang pada pagi hari ini dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini dan berkurang suatu apapun dan dalam sehat Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa kami mendapat pertolongan Tuhan, dan Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan kami pelajari, Tuhan kami ya Tuhan, boleh kami mengerti dan kami berkati juga buat ibu dosen yang kami menyampaikan materi Tuhan, dan apa yang Anda sampaikan boleh kami mengerti dan pahami dan boleh jadi kami melakukan hidup kami masing-masing. Kami doa dan sembahyang Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Sama-sama. Oke, jangan lupa mungkin absensinya diisi, kita masuk ke Appling ya, untuk kuliah. Oke, hari ini kita akan masuk ke perkuliahan yang baru. Sebetulnya masih berkaitan dengan perkuliahan sebelumnya. Kalau di semester yang lalu teman-teman ini kan belajar tentang pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, lahir di sana ya. Sedikit banyak mungkin sudah sampai di skill-skill terkait dengan gizi dalam kesehatan reproduksi. Coba yang masuk dalam lingkupnya reproduksi itu menurut teman-teman apa? Reproduksi dari remaja, dewasa muda sampai lansia, kesehatan reproduksi ya, yang masuk dalam lingkup kesehatan reproduksi dari remaja sampai lansia, termasuk wanita usia subur. Kalau teman-teman ini masuk itu mana? Dewasa. Iya, sebenarnya ke remaja atau dewasa ya. Nah, oke. Dalam mata kuliah ini saya berting dengan Bu Endang Susilawati. Jadi di perkuliahan ini ada 4 SKS, 2 SKS, di 2 SKS ya, 1 teori dan 1 praktek ya. Jadi nanti saya berting dengan Bu Endang Susi. RPS sudah bisa diakses semua ya di linknya. Jadi saya dapat kesempatan, diberi amanah untuk bisa memfasilitasi teman-teman semua bagaimana memahami dan juga bagaimana nanti teman-teman ini capaian akhirnya bisa menyusun ya bagaimana sih pemenuhan gizi pada ibu hamil, bersalin, bayi balita sampai memberikan pendidikan kesehatan. Artinya teman-teman ini nantinya harapannya setelah selesai perkuliahan ini ya, setelah gabungan semuanya bisa bikin menu untuk pemenuhan gizinya ibu hamil yang bagaimana. Kalau pada ibu bersalin itu pemenuhan gizinya bagaimana, bayi baru lahir bagaimana, sampai ke balita kan ada step-stepnya tentunya.
dan juga dalam memberikan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan tidak hanya secara kita memberikan konseling saja, tapi bisa juga dengan praktek. Maka nanti pada mata kuliah praktek, SKS praktek, teman-teman akan mempraktekkan pembuatan menu untuk ibu hamil, menyusun dan menyediakan menu untuk ibu bersalin, membuat dan memasak menu untuk MPASI ya. Kalau bayi baru lahir apa dong? ASI ya. Nah, tapi kalau untuk balita yang dia sudah 6 bulan ke atas, waktunya untuk MPASI kan harus sesuai gizinya, harus terpenuhi sampai kepada nanti ke kesehatan reproduksi untuk yang remaja, untuk lansia nanti juga akan ada materi-materi tentang ya. Jadi saya bertim dengan Bu Endang Susilowati, 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan aktif, perkuliahan, kegiatan baik itu di kelas ataupun di laboratorium. Kemudian nanti ada UTS dari ujian akhir semester ya. Nah, sebelum itu saya pengen teman-teman melihat satu video ini dan tolong nanti berikan pendapatnya ya. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Kira-kira dari video tadi apa yang didapat? Kalau misalkan mau anaknya itu sudah stunting, pencegahannya itu sebenarnya bisa dimulai bahkan mungkin dari sebelum mulai menikah. Jadi mungkin dari waktu remaja atau dewasa awal sebelum menikah itu sudah dipersiapkan dengan asupan gizi yang cukup. Kalau dari remaja asupan gizinya sudah baik, terus persiapan pernikahannya juga sudah dipelajari dengan asupan gizi, sehingga nanti waktu hamil juga pemenuhan kebutuhan gizinya juga bagus. Pastinya untuk mencegah stunting pada anak itu akan lebih optimal. Oke, terima kasih pendapatnya, cukup baik ya, sangat baik ya. Di Indonesia sekarang kita kalau melihat banyak berita atau teman-teman yang pernah melihat program-program yang ada ya tentang kesehatan, stunting ini masih jadi program nomor 1 yang dikelola oleh Bank Indonesia khususnya. Nah, dari video tadi menceritakan bagaimana ada seorang katakanlah gadis muda ya, dia ingin anaknya nantinya tidak stunting. Jadi Mbak Ade ya, Mbak Ade sudah menjelaskan tadi ya, ternyata penanganan stunting itu tidak hanya pada anaknya saja, tapi bisa pada sejak sebelum menikah, pada masa remajanya. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Ready? Oke, teman yang sekarang ya. Pengennya hamil tapi pengennya tetap bodinya bohai gitu ya. Apalagi yang apa tuh namanya? Selebgram, artis-artis ya pengennya tetap bohai. Kayak saya dulu sudah kucel gitu, karena nggak jelas gitu bentuknya. Terus nih, ini ada seorang ibu, dia beratnya hanya 19 kilo. Aku hamil. Berat badan sekarang berapa? Teman-teman, berat badannya yang 19 kilo? Dari 19 kilo, tapi dia di sini sih dia dengan performa, tapi kondisinya ada. Ya, anaknya juga 1,8 kilo, ini termasuk dalam berat bayi lahir.
Kemudian hampir 2 juta ibu hamil menderita pneumonia. Bagaimana malnutrisi ini mempengaruhi kehamilan wanita di negara-negara berkembang? Indonesia salah satu negara. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan berita-berita ini? Ini cuplikan-cuplikan berita ya, jadi bukan pengadilan. Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan fenomena yang terjadi ini? Silakan satu orang. Ya, Mbak Sonya. Oke. Gizi itu benar-benar sangat penting yang mungkin disepelekan ya. Contohnya tadi ada fenomena ibu hamil yang dia mau anaknya itu besar, tidak BBLF dalam tanda kutip, tapi maunya kurus. Padahal kan itu kan harusnya menyesuaikan ya. Kalau hamil ya sudah diterima badannya itu pembesar, nanti setelah melahirkan bisa dikecilkan lagi dengan pola makannya dan sebagainya. Tapi kan gizi itu sangat sangat penting, apalagi kalau kita tahu fenomena stunting itu dampaknya seperti itu pada masa depan anak. Jadi sebaiknya gizi, terutama di anemia ini juga, itu kan faktor gizi juga ya, itu juga ya penting tapi seringkali disepelekan. Penting tapi seringkali disepelekan. Saya akan split menjadi 2 kelompok. Nanti berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Mulai dari akhir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kelompok 1 silakan di sebelah kiri, kelompok 2 silakan kanan saya ya. Kelompok 2 silakan berada di sebelah kiri. Jadi kita akan mendiskusikan 2 hal untuk pertemuan hari ini ya. Jadi silakan nanti boleh berdiskusi, mencari literatur dari jurnal publikasi boleh, kemudian dari buku-buku elektronik boleh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Yang pertama tentang prinsip gizi pada ibu hamil. Kalau tadi kan teman-teman bilang gizi itu sangat penting ya. Kalau begitu harus bagaimana sih prinsipnya gizi pada kehamilan yang tadi disebut penting? Yang kedua, masalah apa yang muncul terjadi pada ibu hamil terkait dengan gizinya? Biasa disebut sebagai prinsip diet ibu hamil. Nah, prinsip diet ibu hamil itu apa sih? Yang pertama, prinsip dietnya itu syaratnya adalah harus mengonsumsi makanan yang menyediakan energi dan juga zat gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Masalah gizi dalam kehamilan. Di sini kami mengambil 2 masalah yang sangat umum, sangat sering terjadi dalam kehamilan. Yang pertama itu anemia, dan yang kedua adalah kekurangan energi kronis atau KRK. Ya, itu harus diperhatikan betul ya. Jadi tepuk tangan untuk kedua. Bagus. Saya hanya merekap ya, saya hanya menambahkan beberapa hal, merangkum dari apa yang sudah kita diskusikan. Kalau kita bicara tadi ya, gizi dalam kesehatan reproduksi. Jadi minggu depan
pada pertemuan berikutnya silakan disiapkan. Tetap dibagi jadi dua kelas. Silakan nanti countingnya boleh membagi sesuai dengan kelompok ini atau mau beda timnya juga boleh. Cari dan analisis satu jurnal ilmiah yang membahas terkait tentang kebutuhan gizi trimester 1, 2, dan 3 untuk kelompok 1. Kelompok 2, jurnal ilmiah terkait dengan status gizi pada ibu hamil. Jadi kalau yang kelompok 1 tadi pada trimester 1 ibu hamil harus terpenuhi gizinya apa saja, porsinya bagaimana, jenis makanannya, kan tadi terkait dengan prinsip pemenuhan gizi harus aneka ragam, seimbang porsi dan jumlah, ya, makanannya sesuai dengan trimesternya, AKG dan sebagainya. Untuk status gizi ibu hamil silakan cari terkait tentang bagaimana sih kita menilai status gizi pada ibu hamil. Baik, dari dua kelompok tadi, jadi untuk penilaian presentasi dan juga PowerPoint tadi saya sudah menilai menggunakan metode penilaian, hasilnya sudah sangat baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kerjasama yang baik dari teman-teman mahasiswa. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dengan kebutuhan gizi di setiap trimester dan juga penilaian status gizi. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih.